Love is all we need. Love is all we need. Love is all we need. Yeay, tepuk tangan untuk Mas Sulu yang malam hari ini menghibur kita di Upala Coffee and Eatery. Yes, podcast Aksi Nyata masih melakukan outside podcast malam hari ini, Sobat Aksi Nyata. Jadi kalau mau nonton tayangan ini tuh kamu bisa nonton di beberapa platform ya. Kamu bisa nontonin di live Instagram, di Twitter, Facebook, website, YouTube, semuanya di @partai_perindo. Terus kamu juga bisa nontonin di RCTI Plus, inews.id, ada juga di Okezone, Sindonews, pokoknya semuanya bisa kamu tontonin di situ ya. Nah, untuk kali ini kita sudah kehadiran nih narasumber kita. Jadi beliau ini adalah, aku mesti pernah ngobrol ya sama Mas Iqnal ini ya. Direktur Eksekutif DPP Pemuda Perindo, Bang Iqnal Salat Sukma Wibowo, Eskom Mkom. Panjang harus disebutin semua ya Bang. Iya, doa. Ya Nama kan? sebuah doa. Iya, nama adalah sebuah doa. Jadi Upala ini adalah tempat nongkrongnya Bang Iqnal nih. Kita Betul. tahu Upalanya dari Bang Iqnal. Terima kasih rekomendasi tempatnya loh. Ini chill banget, enak banget tempatnya nih. Cocok banget buat anak muda ya. Iya. Dan sekarang lagi apa nih kegiatan di Perindo nih? Program-program yang lagi dijalanin apa sih? Program ini jalani itu lagi ngedata gerobak Oh, buat iya. kita bagi-bagi, terus pertanian untuk ngebantu petani. Itu pembagian pupuk lah, planningnya sama bibit. Oke, Lagi jadi buat planning seperti lagi itu. fokus ke situ ya? Iya, pertanian. Oke, nah kita ini punya tema menghadapi resesi global dengan memperkuat sektor pertanian. Nah kebetulan Bang Iqnal nih lagi concern ke masalah pertanian itu sendiri gitu ya. Iya. Nah kalau ngomongin resesi yang emang digadang-gadang 2023 ini akan terjadi resesi, sekarang udah bulan Maret pertengahan nih. Apakah sudah terasa Bang Iqnal? Ya kalau terasa sih udah terasa ya. Contohnya minyak gorengnya udah berapa nih? Sedangkan minyak goreng itu kan dari hasil perkebunan, di mana itu juga pertanian juga kan. Ya sudah mulai terasa lah harga dari sembako seperti itu. Iya sih, minyak 2 liter aja sekarang Lalu bisa itu beras, beras. padi kan tuh dari pertanian juga, itu udah mulai kerasa harganya gitu kan. Iya. Padahal kita sudah impor juga masih tinggi. Oh, Kenapa itu kan seperti itulah. Iya. Udah mulai nih gitu. udah mulai berasa banget Udah sih rasa ya. lah Baru bulan Maret atasnya. loh. Betul. Masih ada berapa bulan lagi ya. Tapi apa alasan Bang Iqnal nih menghadapi resesi global dengan memperkuat bidang pertanian? Meanwhile, emang kalau kita ngomongin Indonesia sendiri kan ini pangannya luar biasa ya. Iya. Banyak sekali yang bisa kita hasilkan dari hasil panen di Indonesia sebetulnya. Jadi kalau menurut pandang hemat saya itu kenapa harus diperkuat pertanian? Negara ini punya dua kekuatan. Ya. Sebenarnya kalau di teknologi mungkin kita masih kalah, infrastruktur masih kalah sama negara-negara asing. Tapi dua ini yang tidak bisa terkalahkan, maritim dan agraria. Ya. Nah, saya bahas lebih ke pertaniannya dulu deh. Dimana semua di Indonesia itu sangat subur, ya kan? Rusak karena komposisi pupuk kimia yang saat ini suka diberikan petani gratis oleh pemerintah tanpa mengukur isi dalam tanahnya itu. Nah, resesi itu harus kenapa berdampak buruk bagi pertanian itu? Pertama, harga pupuk tinggi pastinya. Akibat tinggi, harga padinya naik. Nah, terus pagi naik, produksinya juga naik macam-macam lah. Jadilah Sampai ke konsumen juga naik. Jadi mahal banget. Mahal banget. Nah, di situ kan ada peran kementerian ya kan, seharusnya bisa melihat kenapa bisa semahal itu. Apakah metode-metode saat ini tidak berhasil dari kementerian ini. Nah, makanya ada saya baca tuh Pak Jokowi mau mencoba mereshuffle lah kementeriannya. Mungkin kalau saya lihat yang sangat menjurus ke arah pakan itu atau food gudang pangan itu ke Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian. Yang harus diganti lah, reshuffle gitu. Berarti apa memang kinerjanya nih dari menteri yang sekarang yang masih kurang, atau programnya atau stakeholdernya, atau gimana kalau menurut Bang Iqnal? Ya kalau saya lihat sih dari menterinya yang kurang, karena menterinya ini mempunyai jajaran sangat luas dan tidak memberikan pengawasan. Mereka hanya petani itu saya terjun ke lapangan hanya dapat pupuk, lalu bibit itu tinggal, tidak ada namanya pendampingan ke petani, pendidikan agar bisa menghasilkan bibit-bibit unggul, hasil panen.
Itu enggak, kebanyakan tinggal. Makanya kita sering lihat di TV ini antara Kementerian Pertanian sama Perdagangan ini nggak match. Oh, padahal Harusnya match. Iya, Jadi harusnya antara sejalan ya. Menteri Perdagangan ingin impor dengan alasan beras di kami ini di Indonesia kurang. Iya. Berarti kalau kurang ini gagal panen. Hmm. Nah, Menteri Pertanian ini mau gak di edukasi kan, dijelaskan kenapa Anda gagal panen. Nah, ini kan saling menutup. Nah, konsekuensinya adalah presiden ambil alih nih. Kalau enggak makin lama makin susah rakyat. Iya dong, jadi rugi ke kitanya. Iya, isunya kan akan mau di reshuffle kan ya Kementerian Pertanian dan Perdagangan itu. Ya moga-moga aja dengan reshuffle itu bisa memberikan wadah baru lah buat petani itu. Iya. Ini memang kita juga mesti memikirkan kesejahteraan para petaninya juga. Iya. Kasihan juga gitu mereka yang Betul. kerja keras istilahnya seperti itu. Iya, kerja keras tapi kebanyakan petani juga umurnya sudah 50 tahun ke atas. Udah cukup. Yang muda-muda tidak mau menanam itu kan harus dipikirkan. Kenapa yang muda-muda harus ke kota gitu? Sedangkan dia dari desa, bukan tidak boleh. Tapi lebih baik mengembangkan desanya. Betul. Kalau tidak ada yang menanam, kita makan apa? Impor terus, hancur negara kan? Tapi kan masalahnya juga stigma mereka yang harus ke kota untuk bisa mendapatkan penghasilan lebih juga masih tertanam kan Bang Iqnal? Iya. Soalnya ada kesejahteraan di situ. Iya, maka dari itu kan dari saya lihat ini Kementerian Pertanian ini hanya memberikan pupuk dan jenis pupuknya disamaratakan. Iya. Saya pernah lihat itu ke daerah Jawa Barat, Bandung Barat itu petani itu dikasih pupuk dan bibit, tapi pupuknya ini diberi ke Jawa Timur. Seharusnya tidak seperti itu. Dia harus dilihat tuh, dibawa ke lab faktor tanahnya, unsur N, pK-nya, pH-nya berapa. Standar pH kan sekitar 7,5 atau 10% lah itu pH-nya kan yang stabil. Nah, di situ saya lihat hanya memberikan program tanpa pendampingan, itu yang fatal sih. Pendampingannya itu tuh. Nggak ada sama sekali. Kan? Harusnya dikasih dong pendampingan terus. Pemerintah ya harusnya. Seharusnya pendampingan itu sarana. Ada program dia hanya membagikan pupuk gratis. Tanpa adanya pendampingan. Pendampingan dan jenis pupuknya itu bukan organik loh Mbak. Itu kimia. Yang akhirnya kimia itu adalah hanya mempercepat pertumbuhan tanaman, misalnya padi. Setelah pertumbuhan padi tumbuh, dipanen, itu tidak bisa langsung digarap tanahnya, harus nunggu sekitar 6 bulan 8 bulan. Nah, itu kan bisa ngerusak siklus. Iya, itu ya produksinya jadi lama. Nah, peran pemerintah itu tidak mau memberikan edukasi ke organik. Nah, itu sangat susah sekali gitu. Nah, saya di sini coba mengkampanyekan bahwa kembali ke organik itu tidak sulit. Asal pemerintahnya mau bantu, ya kan, tidak hanya memberikan pupuk-pupuk zat kimia itu. Jadi kesannya jadi kayak lepas tanggung jawab. Iya, lepas tanggung jawab lah. Hanya kalau bantuan ngasih aja gitu. Ya, semoga bisa didengar oleh para yang bersangkutan. Semuanya bisa sejahtera dari mulai ujung ke ujungnya lah gitu. Hilir sampai hulunya. Hilir sampai hulunya tuh bisa sejahtera semuanya. Tapi ini ada satu fakta unik ya. Mungkin kalau anak milenial sama Gen Z ini kayak kurang memperhatikan yang satu ini. Kalau ternyata petani itu adalah sebuah singkatan. Jujur, Laras juga baru tahu dari Bang Iqnal ini adalah sebelum kita on air. Kalau ternyata petani itu ternyata adalah sebuah singkatan. Pada tahu nggak nih millennials di sini? Ada yang nggak tahu pasti. Petani apa Bang Iqnal, coba kasih tahu. Peta dasar saya baca buku itu adalah penyanggah tatanan negara Indonesia. Jadi peran petani itu sebegitu pentingnya. Penting karena dia sebagai bahan pangan di Indonesia itu sebagai tolak ukur negara ini bisa makmur apa tidak. Benar-benar. Ketika pemerintahnya tidak memikirkan sejauh itu, hanya memikirkan infrastruktur, memikirkan ibu kota yang baru, tidak memikirkan petani, itu udah masalah kita akan terpuruk tuh. Iya. Gitu. Makanya nggak salah kalau segera dilakukan reshuffle lah kalau menurut saya tuh Kementerian Pertanian. Ya? Iya. Tapi ya udah, kalau tahu ceritanya kayak gitu saya juga dukung deh. Ada reshuffle. Lain reshuffle apa? Yang maksudnya yang terdekat lah ya, yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk supaya sektor pertanian ini jadi lebih baik lagi. Ya, pemerintah harus berani ya kan, menekan vendor atau perusahaan-perusahaan yang menjual pupuk kimia, tapi mendorong perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang organik. Nah, berani itu ketiga, karena kan di situ kan ada deal-deal politik yang kita tidak tahu ya. Iya. Saat ini 90% itu yang dibagikan ke masyarakat petani itu adalah pupuk
kimia. Oke. Termasuk pembasmi hamanya itu kimia. Tidak ada yang berpikir untuk memberikan atau menyediakan itu semacam kayak pengendali hama. Yes. Nah, hama itu dikendalikan bukan dibasmi. Ketika kita bisa mengendalikan hama, itu siklus stabil. Ketika kita basmi itu tidak stabil siklus. Akibatnya apa? Tanah akan hilang unsur haranya. Vitamin-vitamin yang di tanah ini hilang. Oke. Ini cukup membuka wawasan kita tentang pertanian ya, teman-teman sobat podcast Aksi Nyata ya. Jadi sih semoga ya yang bisa kita lakukan mungkin di daerah kamu nih ada apa ya istilahnya ya, ada persawahan gitu. Mungkin bisa sekalian dikasih tahu juga mungkin petani-petani di sekitarnya kamu gitu ya, supaya semuanya bisa kembali makmur lah, balik lagi ke situ gitu ya. Ini seperti biasa kita mau ngasih hadiah dulu nih Bang Iqnal. Buat sobat Aksi Nyata yang mau aku kasih voucher 100.000. Terserah ya, mau ngasih pertanyaan atau aku mau kasih atau kita kasih pertanyaan. Ini pertanyaannya ini aja ya. Iya, apa Ya? Nah, ini pertanyaannya buat ngedapetin voucher belanja 100.000. Pertanyaannya adalah, ada yang tahu nggak singkatan dari petani apa? Nah, itu aja ya, Bang Iqnal ya. Petani. Googling dulu boleh. Apa kepanjangan dari petani? Tahu? Kalau tahu langsung ke depan aja. Kita langsung bakal kasih. Aduh lama banget nge-googling, sinyalnya jelek ya. Ada tahu, sini. Ini kebanyakan yang ngerjain tugas di sini, ngerjain skripsi, meeting Zoom gitu ya. Makanya saya senang berbicara nih tanpa ada gap. Iya. Langsung tanya ke milenial, kenapa harus bertani Anda? Iya kan? Nih, sini duduk. Cantik. Ada mic? Oke. Terima kasih. Cek. Ada gak nih? Coba. Oke. Mantap. Kenalan dulu, namanya siapa? Halo, selamat malam semuanya. Kenalin, nama aku Desi. Aku mahasiswa semester 6. Weh, lagi mau nyusun nih? Iya. Aku mau pertanyaan atau mau jawab pertanyaan kita? Menjawab pertanyaan. Oh ya udah, petani. Singkatannya apa? Penyangga Tatanan Negara Indonesia. Gimana? Wah, bener ya? Coba mungkin sama milenial itu soal pertanian, tahu nggak kira-kira nih? Ya paling gini, kalau di kota itu kita ingin menanam sesuatu kan susah. Iya. Seperti apa kita ingin menanam kayak bayam atau apa yang mudah dikendalikan sama kita, menggunakan apa alatnya atau metodenya berat. Metodenya kalau itu lupa sih, cuman cara penanamannya itu lupa, kayak pakai paralon. Oh iya. Wah, jago Terus loh. nanti ditaruh di bibitnya itu ditaruh di kayak dekat-dekat gitu. Wah. Air. Keren. Hidroponiknya. Keren. Pelajaran IPA zaman SMA masih inget berarti nih. Keren. Kalau aku taunya menanam perasaan doang. Makasih. Kalau itu. Iya. Ya. Dadah. Thank you. Dadah. Ria sekali ya, seperti aku ya. Oke, ini juga berkaitan dengan Partai Perindo ya, yang selalu bergerak dengan untuk Indonesia ada tingkatan DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan juga DPR. Mau daftar tinggal klik atau ketik di www.konvensirakyat.com. Terus kalau kamu pengen gabung sama nih, sama kayak Bang Iqnal ya, bisa join di www.partaiperindo.com. Jangan lupa untuk di-download aplikasi Partai Perindo. Caranya nih ya, tinggal scan barcode yang ada di layar, nanti kamu bisa tahu info terupdate seputaran Partai Perindo ya. Thank you Bang Iqnal. Thank you Laras. Sudah memberikan banyak insight untuk anak-anak muda, terutama buat anak-anak millennials atau Gen Z yang belum ngerti soal pertanian. Bisa menambah ilmu lah buat yang nonton malam hari ini ya, atau sore hari atau pagi atau terserah kapanpun itu. Dan terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari untuk Indonesia. Laras Tahira pamit dulu. Kita ketemu di episode selanjutnya. Dah. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu.
Entaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan. Oleh Perindo, oleh Perindo.